malam pemirsa, ada hal yang kemudian mencengangkan tetapi sekaligus membuat banyak mata terbelalak bagaimana bisa kemudian upaya pemerintah untuk terus mendorong agar angka kemiskinan bisa ditekan. Ini dengan fakta yang ada karena pemanfaatannya yang belum pas mengakibatkan bahwa dana tersebut belum termaksimalkan untuk dapat menekan angka kemiskinan yang diharapkan ini bisa mencapai 7% 2 tahun lagi. Dan tentu saja di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil serta inflasi yang dikhawatirkan masih tinggi. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai 500 triliun dana pengentasan kemiskinan habis buat rapat. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama ada Ibu Anis Biarwati yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS. Bu Anis, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Brigita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima Antoni. kasih Bu Anis sudah berkenan hadir. Dan berikutnya ada Pak Antoni Budiawan, ekonom kita. Pak Antoni, selamat datang kembali setelah sekian lama. Sehat Pak Antoni? Sehat. Harus selalu sehat untuk Selalu bisa sehat. memberikan pandangan-pandangan kritis tentunya. Dan yang sudah terhubung melalui video conference, saya sapa terlebih dahulu Deputi Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Profesor Erwan Agus Purwanto. Prof. Erwan, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Prof. Erwan. Dan ada Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Pak Ateng Hartono. Pak Ateng, apa kabar Pak Ateng? Selamat malam. Alhamdulillah baik Mbak Brigita. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Anis, Pak Erwan, Pak Antoni. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak ini sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya. Tapi saya mau tanya ke Prof. Erwan dulu. Prof. Erwan, ini membuat banyak mata akhirnya terbelalak untuk lebih cermat dalam proses penganggaran itu yang disampaikan oleh Pak Menteri supaya target pengentasan kemiskinan ini pada akhirnya bisa tercapai. Nah, sebenarnya kalau catatan dari Kemenpan RB ini seperti apa, Prof. Erwan? Ya, terima kasih Mbak Brigita. Konteks dari pernyataan Pak Menteri ya pada saat menyampaikan bahwa dana ratusan triliun tetapi efektivitasnya, dampaknya di dalam menurunkan angka kemiskinan ini masih rendah. Kemudian beliau menyampaikan sebetulnya ingin menekankan pentingnya atau perlunya untuk menyusun program-program pengentasan kemiskinan ini dengan akurat, dengan baik begitu ya. Nah, beliau menyampaikan perlunya menggunakan logical framework yang jelas itu. Tahu ya sebab-sebab asal-usul mengapa terjadi kemiskinan. Dari situ kemudian diturunkan apa targetnya, outcome-nya, kemudian output, inputnya, rencana aksi atau aktivitas apa yang harus disusun sehingga jangan sampai terjadi tadi ya seperti ditayangkan dalam berita terjadi mismatch begitu. Tujuannya mengentaskan kemiskinan, tapi sebagai ilustrasi tadi dicontohkan mismatch itu terjadi ketika membuat program-program yang tidak tepat, misalnya seminar-seminar tentang kemiskinan, studi banding dan sebagainya. Tentu tidak berarti bahwa 500-an triliun dana kemiskinan itu habis semuanya untuk studi banding dan seminar, tetapi beliau ingin menyampaikan sangat penting ini untuk betul-betul berhati-hati di dalam menyusun program-program pengentasan kemiskinan. Dengan contoh-contoh dengan log frame yang tadi sudah ditayangkan juga begitu, Mbak Brigita. Nah, oleh karena itu ya, silakan, Pak. Oleh karena itu kami di Kementerian Pan RB kemudian juga mendorong agar kegiatan reformasi birokrasi kami yang tadinya itu lebih fokus pada pemenuhan dokumen begitu ya. Kalau Presiden menyampaikan birokrasi atau RB itu hanya sering diartikan tumpukan kertas begitu ya. Dokumen-dokumen itu semuanya bagus-bagus, tapi kemudian dampaknya ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu Pak Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas mendorong kami untuk meluncurkan namanya reformasi birokrasi tematik. Jadi RB tidak hanya urusannya pada pemenuhan dokumen-dokumen saja, tetapi betul-betul kemudian diarahkan untuk berdampak kepada kehidupan masyarakat, terutama berdampak pada persoalan-persoalan yang
pressing needs gitu ya, yang menjadi concern masyarakat, misalnya isu kemiskinan, persoalan perizinan investasi yang masih sulit gitu ya, kemudian pelayanan publik yang harus didigitalisasikan, dan juga isu-isu yang menjadi perhatian Bapak Presiden, misalnya terkait dengan pengelolaan inflasi, peningkatan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog. Jadi itu adalah 4 tema di dalam RB tematik kami yang menjadi arahan dari Pak Presiden, kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB. Demikian Mbak Brigita. Jadi ada sebenarnya kekhawatiran begitu kalau kita tanya ke Komisi 11 ini yang proses penganggarannya. Nah, dari dana yang ada ketika kemudian diajukan, apa sih yang diidentifikasi dari Komisi 11 yang masih belum pas sehingga menyebabkan angka kemiskinan ini turunnya belum signifikan? Padahal targetnya untuk bisa menurunkan 2% ini kan nggak gampang, Bu, targetnya untuk bisa menurunkan itu. Iya, saya mulai dulu dengan isu kemiskinan ini kan memang krusial tidak saja di Indonesia tapi menjadi permasalahan global. Bahkan ini menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia, khawatir akan kemiskinan. Dan kemiskinan kan menjadi satu indikator apakah negara berhasil mengurus rakyatnya dengan baik. Karena sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di pasal 34. Itu sudah disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ayat 1-nya. Ayat 2-nya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3-nya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian ayat 4-nya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di undang-undang. Dan sudah ada undang-undangnya yaitu Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Artinya apa? Bahwa kemiskinan akan menjadi satu amanat dari siapapun penyelenggara negara untuk mengurus rakyatnya dengan baik, amanat undang-undang. Dan memenuhi kebutuhan dasar warga negara adalah kewajiban negara. Memenuhi kebutuhan dasar itu apa saja, bukan hanya sandang, pangan, papan, tapi mencakup juga pekerjaan, pendidikan, kesehatan, juga pelayanan sosial. Ada 7 aspek kebutuhan dasar yang menjadi kewajiban negara untuk diberikan kepada rakyatnya. Jadi ketika angka kemiskinan itu meningkat atau angka kemiskinan itu tidak bisa diturunkan, ini artinya bahwa negara belum hadir untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar. Ini baru kebutuhan dasar yang mencakup 7 aspek itu. Jadi memang ini satu catatan penting dan itulah gunanya APBN yang setiap tahun kita rumuskan. APBN adalah instrumen untuk kesejahteraan rakyat yang setiap rupiah di dalam APBN itu harus dipertanggungjawabkan dan harus berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Nah makanya ketika Menpan RB ini mengungkapkan ini tentu saja kita apresiasi ya, karena ini kan seperti pemerintah menampar mukanya sendiri. Ya, dengan berani mengungkapkan seperti ini dan saya yakin Pak Menpan kan punya data, tidak asal bicara, karena memang kalau kita lihat data dari Pak Ateng dari BPS, ini jumlah penduduk miskin pada September 2022 itu 26,36 juta orang atau setara dengan 9,57%, dan ini meningkat dari Maret 2022. Maret 2022 itu angkanya adalah 26,58 juta. Dan kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu atau September tahun 2017, jumlah penduduk miskin 26,58 juta orang atau setara 10,12. Jadi kalau 5 tahun lalu itu 10,12, kemudian sekarang 9,57 kan belum terlalu signifikan penurunannya. Artinya dengan anggaran yang digelontorkan itu dibanding dengan penurunan kemiskinan itu belum signifikan. Dan ini menjadi catatan penting bahwa setiap rupiah dari APBN yang dianggarkan itu mestinya berdampak. Jadi memang kita mengingatkan untuk semua lembaga untuk lebih efektif dan efisien mempergunakan anggaran negara. Termasuk ketika itu digunakan untuk
bantuan-bantuan sosial atau perlinsos yang memang anggarannya triliunan itu masih ada catatan di sana sini terkait dengan data. Ada yang tidak kebagian seperti tadi dalam berita kan disebutkan, ada yang memang tidak kebagian, ada yang harusnya tidak mendapatkan tapi masih karena dapat. Tidak termasuk golongan masyarakat yang harus dapat, ternyata dapat. Jadi memang ini catatan-catatan penting dan ini menjadi satu evaluasi untuk kita semua, terutama untuk kementerian-kementerian yang diamanahkan untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang. Miss and Match program dan data yang perlu digarisbawahi di sini. Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi yang memang belum cukup baik sebenarnya? Nanti Pak Antoni akan memberikan catatan serta bagaimana kemudian BPS mencatat nih untuk bisa mengetahui bagaimana permasalahannya di tiap daerah, karena tadi ada usulan dari Kemenpan RB melalui reformasi birokrasi tematik. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.